Baik, semuanya selamat siang. Siang, Pak. Selamat bertemu dengan saya. Salam perkenalan, ya. Saya Pak Helmi dan akan mengasuh mata kuliah perpajakan kita selama 1 semester ini. Baik, yang sudah hadir ada 11 orang, yang absen 24 ya. Total di kelas ini ada 24, berarti masih ada separuhnya lagi. Oke, nanti makin lama makin akan nambah orang-orangnya. Nah, sebelum saya masuk ke ini perkenalan, saya akan memberikan gambaran mengenai kuliah pajak yang sudah saya kasih ke WA kalian ya. Kemarin saya sudah sempat kirim ya. Jadi peraturannya untuk di di mata kuliah perpajakan ini ya, saya sebutkan lagi. Dari yang pertama adalah kalian sebelum melakukan perkuliahan ini melakukan absensi dulu ya di MyBest. Udah semua ini ya? Udah ya? Udah, Pak. Udah ya. Jadi kita mulai jam 14.10, jadi saya buka dulu absennya. Setelah itu jam 14.10 kalian mulai absen di situ. Kemudian nanti kalian juga akan rekap absen di WA Group ya. Nah, kuliah melalui Zoom ini akan saya mulai jam 2.30 ya. Jadi sekarang sudah bisa kita mulai ya. Nah, cuman yang akan saya sampaikan adalah dari edarannya BSI, kita kuliah Zoom hanya dilakukan 4 kali dalam 1 semester ini. Jadi ini yang pertama, kemudian nanti ada yang ke-7 ya, ada yang ke-9 dan ada yang ke-14 ya. Kenapa? Karena kita ya mau membebani mahasiswa dengan kuota ya. Nah, untuk yang kuliah minggu depan itu nanti mulai saya akan sharing video. Jadi saya akan bikin videonya Zoom dalam bentuk video ya. Kemudian nanti kalian belajar dari video saya ya. Paling tidak kalian tidak akan terbebani dengan kuota kalau nonton video kan. Itu bisa kalian lihat dari Google Drive nanti ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin pada saat kuliah ini video dinyalakan ya, karena akan ada pertanyaan dari saya ya. Jadi siap-siap kalau nanti ada saya nanya, kalian harus ada jawab gitu ya. Kenapa? Nanti saya akan catat ya, dan ini akan menambah nilai tugas ya. Minimal kalau nanti misalnya tugasnya kalian tidak sempat buat, nanti di situ kalian saya akan melihat bahwa kalian juga aktif ya. Nah, selain itu juga saya berharap kita melakukan kuliah ini tidak hanya satu arah dari saya aja. Jadi tolong kalian juga kalau bisa ini 2 arah, two way communication ya. Karena saya ingin kalian juga berinteraksi, tidak hanya pasif ya, hanya mendengar, tapi kalau ada yang nggak jelas tanya aja ya. Nanti saya kasih waktunya untuk bertanya, forum ada nanti ya. Nah, kemudian setelah kita ada perkuliahan ini, setiap selesai itu nanti ada latihan pertemuan ya. Nah, itu saya buat di kolom yang ada di MyBest ya. Di situ nanti kalian buka ada soal dan itu harus kalian kerjakan. Setiap soal latihan itu nanti akan ada kira-kira 16 soal. Artinya 16 kali pertemuan, 16 latihan ya. Jangan sampai satu aja ada yang nggak kehitung karena nanti akan dibagi 16 nilainya. Ini nanti masuk ke nilai tugas selain dari UAS dan UTS ya. Jadi saya harap kalian jangan sampai tidak mengirimkan tugas ya, karena nanti akan berpengaruh ke nilai tugasnya di situ. Nah, kemudian nomor 4. Oh ya, untuk tugasnya nanti kalian mengirimkannya bukan dalam bentuk file, tapi dalam bentuk ini ya, linknya aja ya. Karena nanti biasanya ada ya mahasiswa yang mengirimkan dalam bentuk file itu nggak bisa saya baca. Jadi kirimkan linknya, kalian bikin di Google Drive ya, di masing-masing Google Drive ya. Nah, yang kelima, setiap pertemuan nanti akan ada soal latihan ya. Jadi kira-kira akan ada 16 soal
16 pertemuan soal latihan ya di semester ini ya. Nah, selain dari UTS dan UAS ya, saya hanya bisa memperbaiki nilai kalian nanti hanya di tugas dan absensi ya. Kalau UTS dan UAS saya nggak bisa ganggu gugat karena itu haknya BSI ya. Jadi mereka yang akan menilai, yang mengoreksi dan semuanya ya. Nah, yang keenam, pertemuan melalui Zoom itu adalah di pertemuan 1, 7, 9, dan 15 seperti yang saya tadi bilang ya. Kalau misalnya kalian merasa mampu untuk melakukan Zoom, saya pun bersedia. Artinya tidak harus 4 kali ya, bisa besok minggu depan kalau memang bersiap ya, karena saya lihat nggak semuanya ada yang mampu karena soal kuota kan, karena ini kuota lumayan besar kalau kita harus melakukan Zoom ya. Nah, kemudian yang ketujuh, pertanyaan materi kuliah bisa disampaikan melalui WA Group. Jadi kalau ada pertanyaan bisa kalian di WA Group saya, Japri pun boleh ya di sini. Dan nanti juga ada di kolom chatnya MyBest itu nanti ada kolom untuk diskusi ya. Jadi kalian ada pertanyaan, nanti saya minta kalian jawab di kolom diskusi itu ya. Nah, supaya apa? Supaya saya pengen tahu siapa yang aktif untuk menjawab pertanyaan yang ada dari saya ya. Nah, nanti ada materi tambahan yang akan saya share di MyBest juga ya. Jadi itu yang awalnya yang akan saya jelaskan ke kalian ya. Oke, ini semua udah 19 orang ya. Baik. Nah, saya akan share sedikit perkenalan siapa saya ya. Bentar. Oke. Sudah masuk ya filenya? Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kita masuk di kuliah perpajakan ya. Ini nama saya ya. Helmi Pantaruna ya, gelar saya. Nah, ini data-data saya ya. Sorry, kecepatan. Sorry. Jadi saya menyelesaikan pendidikan S1 saya dari Ekonomi UI ya tahun 1989 sampai 95. Jadi udah lumayan lama ya. Udah di atas kalian, udah jauh. Nah, kemudian saya melanjutkan S2 saya di IPI International Business School. Ini sekolah bisnis ya. Nah, saat ini saya memegang sertifikasi namanya Chartered Accountant ya. Jadi semacam akuntan yang berpraktek. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi saya ada izin. Saya juga buka kantor jasa akuntan namanya. Ya, ini Yusuf Helmi dan rekam. Nah, ini ada izin dari Kementerian Keuangan ya. Dan sebelumnya saya juga memiliki beberapa pengalaman kerja di beberapa perusahaan ya. Pada saat tahun 2016 sampai 2018 saya pernah di Nippon Paint, perusahaan cat ya. Saya sebagai financial controller. Dari Agustus 2013 sampai 15 saya pernah di Regenesis Indonesia sebagai finance manager. Dan di tahun-tahun sebelumnya ya di Dentsply, terus di Rolimex ya. Ini perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi saya banyak bergerak di perusahaan-perusahaan asing. Jadi paling tidak saya bisa sharing ilmu-ilmu saya selama bekerja ya. Siapa tahu kalian nanti tertarik untuk menjadi konsultan ataupun menjadi seorang ahli di bidang pajak ya. Itu nanti bisa kalian tanyakan ya di sini ya. Ini adalah training seminar yang pernah saya lakukan ya, karena saya banyak di perusahaan asing, saya banyak pergi ke luar negeri ya, pernah mengikuti orientation training financial controller di Dentsply Singapura tahun 2011 ya, pernah mengikuti konferensi finance controller juga di Singapura ya, dan hampir sebagian besar sih pernah di Hong Kong ya, mengikuti budget meeting di Hong Kong tahun 2011 ya. Ini beberapa pengalaman saya ya. Jadi paling tidak kalau kita pernah bekerja di luar negeri, pernah bekerja di perusahaan asing atau PMA, itu kita akan banyak kesempatan untuk ke luar negeri ya. Jadi bahasa Inggrisnya harus kalian ini dibagusin ya. Pernah juga mendapatkan training ya. Ini ada namanya AX Implementation Training di Head Office Dentsply Asia Hong Kong tahun 2012 ya. Ya kebanyakan sih meeting ya, karena saya perusahaan asing mewakili negara. Ya ini pajak pernah juga mengikuti ya, namanya PSAK 46 Deferred Tax Accounting ya, ini pajak tangguhan namanya. Mungkin kalau kalian pernah belajar yang namanya pajak untuk aset tetap, fixed asset itu namanya pajak tangguhan atau deferred tax asset ya. Ya yang di bawah-bawah ini ya bisa kalian lihat lah ya.
pernah juga mengikuti BMW World International Tax Conference, jadi konferensi pajak internasional di Inggris tahun 2002 pada saat saya bekerja di PT BMW. Ya. Jadi kelebihannya begitu ya, kalau kalian nanti punya pengalaman kerja di perusahaan asing, paling tidak kalian memiliki kesempatan untuk keluar negeri. Ya. Jarang-jarang soalnya, mahal soalnya kalau mau keluar negeri ya. Apalagi waktu itu saya ke Inggris, tiket pesawatnya aja 50 juta ke sana. Ya. Terus perjalanannya bisa hampir 24 jam, muterin bumi, bayangin coba. Ya. Nah ini konteks saya ya, jadi kalau nanti ada tugas atau ini saya tolong dikirim di email ini, terus nanti atau bisa juga lewat WA ya. Saya juga ada channel YouTube ya, ini kalau memang mau lihat. Oke, saya rasa dari saya cukup. Saya ingin juga kalian mengenalkan diri. Ini kita ada 24 ya, paling tidak ya separuhnya saya pengen tahu lah. Ya, nanti saya pilih secara random ya. Tolong nanti sebutkan siapa namanya, asal SMA, SMK-nya, ya, tinggalnya di mana, ya, terus punya visi misi nggak hidupnya, ya. Apakah saya pengen, udahlah, ngapain aja, bunuh diri aja, nggak. Nah, terus apa yang diharapin dari kuliah ini, ya. Oke, kalian bisa unmute speakernya. Nanti kalau misalnya saya tunjuk, ya silakan ini ya, perkenalkan. Ingat ya, nama, asal SMA atau SMK, ya, alamat tinggal, ya, dan moto hidup serta apa yang diharapkan. Oke, kita mulai ya. Saya ambil dari Nawang Wulan. Silakan Nawang Wulan, bisa di-unmute. Iya, Pak. Ya, silakan perkenalkan dengan mungkin teman-temannya ada yang kenal ada yang belum ya. Nggak apa-apa kan? Ini semester berapa ini semua? 3, Pak. Oh, 3. 3 sama baru ya, baru kenal ya. Nggak apa-apa, silakan. Nama Nawang. Halo, nama Nawang SMA. Wulan. Di SMK Taruna Terpadu 2, Bogor. Kemudian tadi apa? Pertanyaan kedua? Alamat tinggal. Oh ya. Oh, alamat di Bojonggede. Oke. Kemudian oh ya, tadi SMA SMK-nya di jurusan apa ya? Akuntansi. Oh, akuntansi ya. Kemudian visi misi hidupnya ada nggak? Mau visi itu ya. Visi misi. Saya ke depannya mau apa gitu. Mau jadi pengusaha ya. Atau mau jadi ibu rumah tangga. Nah, atau mau menjadi ini karyawan di perusahaan swasta, ya, di BUMN atau PNS, ya. Terserah, nggak apa-apa kan, semua orang kan punya cita-cita kan, ya silakan. Sebenarnya saya lucu, cita-cita saya sebenarnya pengen jadi sejarawan, Pak. Oh gitu, ya nggak apa-apa, itu juga bagus, iya. Sejarawan itu kan biasanya meneliti barang-barang purbakala, ya, melihat apa namanya kayak tempat-tempat bersejarah. Wah, enak itu sebenarnya. Nggak apa-apa. Terus apa nih yang mau diharapkan dari kuliah pajak? Mungkin mendengar kata-kata pajak tuh kayaknya wah serem ya, nggak? Atau pernah dengar pajak apa sih? Pajak itu apa gitu? Gimana? Yang pengennya sih, penting kuliahnya singkat tapi cepat masuk ke otak. Oh ya, bagus ya. Yang penting ikutin terus ya kuliahnya ya, jangan sampai bolos-bolos. Ya. Baik, kemudian saya menuju ke yang cowok nih, Tegar Wahyu, silakan Tegar. Di unmute ya. Perkenalkan nama, kemudian asal SMA, SMK. Perkenalkan, nama saya Tegar Wahyu Ramadan dari SMK Bina Utama Depok. Jurusan apa nih? Jurusan PKJ, Pak. Apa itu PKJ? Teknik Komputer Jaringan. Teknik komputer, oke. Kemudian visi hidupnya ada? Mau jadi apa? Saya sebenarnya pengen jadi pengusaha juga, Pak. Wah, bagus ya. Tinggal direalisasikan aja ya. Syaratnya kerja keras. Kemudian apa nih yang diharapin dari mata kuliah pajak ini? Yang saya harapi saya dapat menambah wawasan tentang perpajakan, Pak. Saya kan belum kenal itu juga tuh, Pak. Ya, paling tidak ya, pengen tahu sih kita tuh ya, benar, Pak. pajak apa gitu ya. Mungkin semacam apa sih barang aneh atau apa gitu kan. Oke, makasih ya Tegar.
Kemudian Sama-sama, Pak. kita Ertia Aisyah. Silakan Ertia. Nama saya Artia Samauli dari SMK Pertiwi, jurusan marketing. Di mana tuh SMK-nya? Condet. Terus ininya tinggalnya di mana? Di Bogor. Di Bogor. Ya. Visinya apa nih? Visi moto hidupnya? Visinya pengen jadi pengusaha sukses dan membahagiakan orang tua. Amin. Mudah-mudahan terkabul ya. Kemudian apa nih yang mau diharapin dari mata kuliah ini? Pengen lebih tahu tentang ilmu perpajakan. Ya, bagus. Semuanya punya niat untuk belajar ya. Yang penting nanti selama kuliah jangan bolos ya. Pokoknya belajar mengenai pajak apa gitu ya. Oke, makasih ya. Selanjutnya Arisandi Ramadan. Silakan Arisandi. Ya, kenalin nama saya Arisandi Ramadan. Oke, nama Arisandi, asal SMA di mana? Asal SMK-nya? SMK Pelita Depok, jurusan Kemudian, perbankan syariah. mana saya? Oke. Tinggalnya di mana nih? Jalan Raya Citayam, Gang Masjid. Kemudian apa nih moto hidupnya? Dan banggain orang tua aja sih, Pak. Biar nggak jadi beban keluarga. Ya, itu cita-cita yang mulia ya. Karena kita semua adalah anak yang harus berbakti ya kepada orang tua. Oke, kemudian apa cita-cita apa namanya harapan dari perkuliahan ini? Nambah ilmu sih, Pak. Soalnya saya nggak tahu pajak tuh kayak gimana-gimana. Ya wajar ya, semua orang pasti pengen tahu ya. Karena kan kita kalau sering dengar sih kalau pajak itu kenapa sih harus bayar? Kenapa sih kita harus dikejar-kejar ya sama orang pajak ya? Ya itu memang resikonya karena kita hidup di negara yang memang harus apa namanya membayar pajak ya. Oke, makasih ya Arisandi. Ya. Selanjutnya adalah Nadia Adila. Silakan Nadia. Nama saya Nadia Adila Zafira dari SMA Negeri 8 Depok. Oke. Jurusannya apa? IPS, Pak. IPS. Dulu suka IPS pelajaran apa yang paling disuka dulu? Akuntansi, apa sejarah, apa sosiologi? Sosiologi sih, Pak. Sosiologi ya. Bagus itu mempelajari masyarakat ya. Kemudian ini di mana nih tinggalnya nih? Di Depok, Pak. Di mana Depoknya? Pemuda. Pemuda. Oh, ya. Kemudian apa nih visi misinya hidupnya? Ada. Sebenarnya saya bingung juga sih, Pak, tapi pengen kerja di Korea gitu, Pak. Oh, bagus sih kalau memang niatnya ke sana ya. Udah bisa ini belum bahasa Korea? Ya gitu deh, Pak. Berarti senang nonton Penthouse ya? Iya, Pak. Oh, drakor pasti suka ini berarti ya. Oke. Kemudian apa nih yang diharapin dari kuliah ini? Karena saya belum ngerti pajak, jadi biar lebih ngerti aja sih, Pak. Ya, bagus. Ya, semua sama ya, yang pengen tahu apa sih pajak itu. Nah, sejenis binatang apa pajak ya. Oke. Ini yang lain kayaknya nggak nyalain video ya, kok cuma sedikit orang-orangnya. Coba saya cek, kebanyakan ini. Oh, memang nggak kelihatan. Ini cowoknya berapa orang sih di sini? Kayaknya nggak banyak ya. Coba Cika Adelia. Mana nih Cika? Halo? Ya, Pak. Ya. Cika, silakan. Nama saya Cika Adelia Agustin. Jurusan waktu SMA-nya dulu SMA 11 Depok. Ya. Di mana nih tinggalnya Jurusan alamatnya? IPS. IPS ya. Oke. Tinggalnya di mana nih? Di Depok juga? Di Depok juga. Kemudian visi misinya apa nih? Pengen jadi pegawai bank, Pak.
Oi Bang, oh, ya. Amin, mudah-mudahan tercapai ya cita-citanya. Yang penting belajar dulu. Kalau udah belajar baru nanti dapat kesempatan. Terus apa yang diharapin dari kuliah ini? Pengen tahu pajak itu apa sih Pak? Pengen belajar aja. Oh ya. Lain itu nggak pengen ini lulus dari mata kuliah ini. Pengen nggak lulus? Pengen Pak. Oh, iya, kalau nggak lulus ya percuma kan kalau dia ini. Ya. Oke, makasih ya, Cika. Selanjutnya Iya, Pak. Ongki Alexander nih. Kalau zaman dulu Ongki Alexander itu namanya Boy. Iya, Ya, silakan Ongki. saya Ongki Alexander, Pak. Sekolah Ya. asal saya di SMA Jakarta Pusat 1, tepatnya di daerah Tanah Abang 2. Saya visi misi saya sih sebenarnya soal Tinggalnya di mana akuntansi dulu nih? Tinggalnya di Saya mana? tinggal di Depok, Oh, di di Depok Depok. Lama, PDC. Oke. Iya. Visi misi saya untuk akuntansi sih sebenarnya kakak saya basic juga akuntansi juga, kakak saya juga konsultan pajak juga, dia udah Oh. CA. Oke. Terus juga saya juga kadang suka bantu kakak saya untuk ngurusin klien juga, dan oke. saya juga pernah bekerja juga jadi Iya. staf perpajakan di Kia Mobil Dinamika. Oh, iya. Lalu pun juga saya saat ini bulan Oktober insya Allah saya mau ngambil brevet pajak itu yang Oke. ada di Iya. Universitas Oh, Indonesia. Lalu Oke. kalau untuk usaha visi misi sih sebenarnya saya lagi berkembangkan usaha agensi manajemen saya untuk Tibigo Live Stream Indonesia. Kebetulan sudah berjalan 4 bulan. Jadi sekarang lagi fokus ke bisnis dulu. Tapi kerjaan kemungkinan beberapa bulan saya mungkin akan kembali bekerja lagi karena sudah dapat panggilan kerjaan. Oke. Wah, bagus ya. Udah siap. Dibilang sudah siap sih enggak Pak, karena saya sudah biasa apa pajak, terus saya rekap pajak, bikin pajak, terus SPT badan, PPh 21, saya sudah hafal semua, cuman basic dasarnya saya masih harus mendalami dulu seperti itu Pak. Karena saya memang udah biasa kerja di perpajakan, saya udah tahu tanggal pajak bayar berapa, bulan April, masa pajak dari tanggal berapa saya sudah paham. Tapi kalau akuntansi memang saya basic dasar belum dapat gitu. Makanya saya ngambil kuliah ini, plus saya juga lulus dapat gelar D3, saya juga mau up gaji dong Pak, pasti kalau sudah seperti itu sih Pak. Oke, iya, bagus ya. Iya, artinya memang kamu secara ini pekerjaannya sudah kenal dengan kerjaan pajak, tinggal sebenarnya basicnya apa, teori-teorinya apa ya. Alur perpajakan itu kan gak gampang ya Pak, apalagi kayak kakak saya udah megang 4 perusahaan kan. Dalam perusahaan kan berbeda, ada yang event, terus manufaktur, juga perusahaan jasa dan dagang, mereka itu kan pasti beda. Terus juga kakakku kan juga manajer pajak dulu di Kia Mobil Indonesia, jadi kita juga pernah mengalami banding di perpajakan sampai ke pengadilan. Jadi di situ pelajaran juga buat saya karena kakak saya juga memang basicnya akuntansi dan ya dia udah konsultan pajak sih Pak, sudah ada legalitasnya seperti itu. Bisa dibilang sih hampir sama kayak Bapak, cuma saya bingung kok Bapak ada jasa angkutan itu yang aku tanyakan gitu loh Pak. Jasa angkutan itu bedanya sama konsultan pajak itu apa ya Pak? Oh ya, kalau jasa akuntan itu lebih ke arah laporannya, jadi laporan keuangan ya. Karena kan pajak itu pasti dasarnya adalah laporan keuangan ya. Nah, sebelum dia bikin SPT ya itu harus buat laporan keuangan dulu. Laporan keuangan. Iya. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Wah, tapi yang jelas kamu keren. Berarti udah siap. Nanti kalau ini banyak diskusi aja ya. Kalau kurang-kurang tahu, tanya-tanya aja ke saya. Sama kakak saya sih Pak sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau nanya-nanya di sini Bapak juga. mungkin nambah klien bisa kalau Bapak ada ya. Ya, itu nantilah itu. Ya, yang penting sekarang belajar dulu ya, Ya Pak. Semua sih saya belajar, cuma kemarin memang lagi nggak fokus. Saya lagi sibuk sama bisnis saya. Memang lagi nggak sibuk. Ya. Baik. Ya, bagus sharingnya, bisa saling ini aja nanti sharing-sharing yang kamu udah kerjakan, nanti bisa teman-temannya juga bisa ngerti ya, jadi lebih bagus lah ininya ya. Oke, mungkin nggak usah semua ya, cukup ya, soalnya waktunya banyak ya. Nanti kita lanjutin aja dengan perkuliahan aja supaya kita lebih banyak membahas ilmu ya. Oke. Saya masuk ke ini dulu ya, ke silabusnya ya.
saya sambil off kamera ya Pak, soalnya Oh, saya ya. juga ada. Oh, oke. Ya, saya sebenarnya kalau memang kalian ada yang sangat mendesak, apakah lagi bekerja ataupun ini, ya saya tidak masalah ya. Yang penting kalian bisa terus memantau ya. Ini perkuliahan ini jangan tidur ya. Nanti kalau kalian tidur nggak ngerti apa-apa nanti ya. Tujuannya saya membuka kamera ini kalau nanti saya ngasih pertanyaan ya, kalian bisa jawab langsung ya. Pak, tugasnya nanti boleh saya langsung upload ya Pak? Oh, silakan kalau ini. Tapi nanti mulainya jam 3-an ya kalau tugas ya. Itu waktu untuk tugas latihan itu saya kasih 1 minggu ya kalau untuk tugas latihan ya. Kalau untuk diskusi kalian bisa langsung jawab ya. Sementara kalian bisa buka MyBase juga. Di situ kalian bisa langsung jawab pertanyaan saya. Tapi biasanya kalian belum bisa jawab kalau belum dengar kuliah saya. Saya ada diskusi di Kalau kolom. pre-rider itu saya Oke. sih, seingat saya itu kayak menang undian ya Pak ya. Jadi kita menang undian, Oh gitu. lalu kita bayar pajak ya. Seperti itu bukan Pak mekanismenya? Bukan ya, bukan. Nanti di kuliahnya kamu nanti akan dengar ya. Oke. Kita ini dulu ya. Kita mulai dulu ya. Sebentar saya ambil materinya dulu ya. Ini. Ya. Baik. Nah, ini adalah silabus ya. Jadi silabus itu adalah bahan untuk kita pelajari selama 1 semester ini ya. Ini kalian semua hampir rata-rata semester 3 kan ya. Nah, mungkin yang untuk capaian ini saya lewatkan ya. Saya langsung masuk ke materi pembelajaran ya. Semua kelihatan ya di sini ya. Jadi pertemuan pertama dan kedua itu nanti yang akan kita bahas itu adalah overview perpajakan Indonesia. Ya, jadi saya lebih ke arah sebenarnya pajak itu apa, udah itu kenapa sih harus ada pajak ya, udah itu sejarahnya pajak itu seperti apa di Indonesia ya, dan kemudian apa-apa aja prinsipnya pemungutan pajak itu ya. Jadi di sini kalian ingin diberikan gambaran mengenai sebenarnya bagaimana sih yang disebut dengan makhluk pajak itu ya, itu nanti masuk di pertemuan pertama dan kedua ya. Nah, masuk ke pertemuan 3 kita masih tetap di dasar-dasar perpajakan karena dasar pajak itu basic itu masih banyak ya. Nah, nanti kalian akan mengenal itu apa sih yang disebut dengan NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak ya. Kemudian ada yang namanya NPPKP ya. Itu nomor pokok pengusaha kena pajak. Ya, jadi semua serba singkatan ya. Jadi kalau ngomong pajak itu ada singkatan-singkatannya. Ada SPT, surat pemberitahuan tahunan ya. Macam-macam, ada SSP ya. Jadi itu mempermudah sebenarnya. Kalau orang yang udah terbiasa seperti Ongki tadi, ya dia pasti sering dengar kalimat-kalimat kayak gitu tadi ya. Iya Nah, Pak, SPT, ya. setor pajak, Ya, pajak tahunan, masa, itu saya udah sering dengar. Ya, oke. Nah, nanti masuk ke 4, 5, 6 itu kita mulai membahas ke pajak penghasilan. Nah, ini yang paling enak ngomonginnya. Kenapa? Karena ini ngomongin gaji ya. PPh 21 itu pajak penghasilan yang berhubungan dengan gaji. Jadi kalau orang yang bekerja, entah itu di perusahaan swasta, apakah dia PNS, apakah dia sebagai dosen, guru dan sebagainya, itu gajinya itu tiap bulan harus dipotong oleh tempat dia bekerjanya ya. Karena nanti gajinya yang pajak yang dia potong itu nanti disetor ke kas negara ya. Nah, itu nanti kita pelajarin namanya di pajak penghasilan PPh 21. Ada lagi pajak penghasilan PPh pasal 22 ya.
Jadi pajak itu semuanya pakai pasal. Ya. Kalau tadi pasal 21 mengenai gaji, kalau pasal 22 itu mengenai import ekspor ya. Jadi kalau kita mau impor barang, ekspor barang itu nanti kena pajak juga di situ ya. Berapa persen tarifnya nanti kita belajar di situ ya. Nah, terus nanti ada lagi PPh pasal 23. Itu apa itu? Itu namanya pajak jasa ya. Jadi kalau kalian misalnya punya bisnis, misalnya bisnis sewa kontrakan gitu ya. Nah, itu harus dipotong pajak ya. Pajaknya namanya PPh pasal 23. Kalian punya mobil disewain. Nah, itu harus dipotong PPh pasal 23. Tarifnya berapa persen? Ya, nanti ada ketentuannya. Nah, rata-rata 2%. Ya. Termasuk jasa, entah dia jasa konsultan, jasa hukum, jasa lawyer. Nah, itu semua harus dipotong pajak. Itu masuk di PPh pasal 23. Terus nanti ada lagi PPh pasal 4 ayat 2. Banyak ya pasal-pasal semua rata-rata ya. Nah, kalau PPh pasal 4 ayat 2 itu disebut PPh final. Nah, itu hubungannya nanti dengan kalau kita punya ruko, itu harus dipotong pajak 10%. 10%-nya disetor ke negara. Ya. Kenapa dia disebut final? Karena dia sudah tidak bisa dikreditkan. Tidak bisa dikreditkan itu maksud kita tarik lagi duitnya. Nggak bisa. Jadi itu udah langsung diambil sama negara. Nah, termasuk uang yang kita depositokan di bank. Ya, itu nanti PPh final. Jadi kalau kita punya uang kita simpan di bank, dipotong pajak. Ya, beli saham semua juga. Yaitu masuk PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Nah, itu di pertemuan 456. Ya. Nah, kemudian di pertemuan 9, 10, 11, kita nanti akan belajar yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, itu apa sih PPN? Nah, itu disebut juga pajak konsumsi. Ya. Jadi setiap kalian mengkonsumsi barang, misalnya kalian beli, ya beli apa nih misalnya, ambil contoh yang gampang ya, beli rokok ya misalnya di supermarket ya. Nah, itu ada pajak namanya PPN ya. Misalnya harga rokoknya satu bungkusnya misalnya 10.000, PPN-nya 10%. 10.000 dikalikan 10% berapa? 100 ya. Nah, berarti 10.100 yang kalian bayar. Tapi 100-nya itu bukan diambil sama si tokonya, tapi nanti dia harus disetor ke negara. Itu yang disebut dengan pajak PPN, pajak pertambahan nilai namanya. Jadi setiap barang apapun yang kalian beli, ya, yang kalian konsumsi, misalnya yang paling gede aja beli motor misalnya, kalian beli motor Honda ya, Honda misalnya harganya kita taruh 14 juta ya, kena pajak 10%, ya, 14 juta 10%-nya berapa? 1.400.000 ya. Nah, itu 1.400.000 itu disebut dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, itu bukan diambil sama si toko motornya, tapi diserahin ke negara. 1,4-nya ya. Itu nanti kita belajar di situ. Nah, PPN ini banyak macamnya ya. Nanti di situ ada apa namanya objeknya, subjeknya apa, PPN yang bisa dikreditkan apa ya. Semua di situ nanti dilasin ya. Termasuk ada lagi namanya PPNBM ya, yaitu pajak pertambahan nilai bea barang mewah ya. Jadi ada barang-barang mewah yang dikategorikan itu dia dikenai pajak lagi selain kena PPN 10%, tapi nanti dikenai pajaknya PPNBM bisa 100%. Apa contohnya? Ya contohnya misalnya barang-barang mewah ya, kalau yang kalian sering dengar ya tas-tas cewek ya yang mahal-mahal yang impor dari luar negeri. Ya, ada Gucci, ada apalagi Sophie ya, ya ada lagi macam-macam Louis Vuitton ya. Nah, itu barang-barang mewah, itu dia selain kena PPN 10%, dia kena lagi PPNBM 100%. Makanya harganya bisa berlipat-lipat ya. Padahal belinya dari sananya mungkin harganya satu tas itu misalnya 100 juta, begitu dijual di Indonesia bisa jadi 300 juta karena ada pajaknya itu, PPNBM tadi ya. Nah, contohnya lagi mobil-mobil mewah ya. Ya, kita ambil contoh kayak mobil BMW ya. Saya pernah kerja di BMW. Itu kita ngimpor yang mobil BMW seri 3 itu dari Jerman, itu cuman harganya yang seri 3 itu harganya cuma 100 juta, bayangin. Begitu dijual di Indonesia jadi 600 juta. Harganya bisa berkali lipat karena PPNBM-nya 300% harganya. Jadi makin lama makin tinggi ya. Nah, itu pertemuan 11 ya. Nah, sampai di 12 nanti kita masuk ke pajak daerah. Ya, ini tempat di mana kita tinggal. Ya, misalnya kalian banyak tinggal di Depok ya. Nah, itu ada pajak daerah
Seperti apa contohnya? Ya misalnya kalau kalian makan di restoran, ya, di situ ada namanya pajak jasa, service ya, service tax 10%. Nah itu nanti di uangnya yang ngambil adalah pemerintah Kota Depok ya. Pajak apa lagi yang daerah contohnya? Ya, misalnya pajak daerah itu ya kayak PBB ya, pajak bumi bangunan di mana tempat kalian tinggal. Nah, itu nanti diambil sama Pemda Depoknya uangnya ya. Kemudian ada lagi BPHTB ya. BPHTB itu bea perolehan hak tanah bangunan. Jadi kalau kalian jual beli rumah atau jual beli tanah, nah itu si pembeli itu harus setor uang hasilnya ke negara sekian persen. Ya, itu namanya bea perolehan hak tanah dan bangunan ya. Jadi kalau misalnya kalian menjual tanah, itu juga nanti harus ada uang yang kalian setor ke negara. Jadi nggak boleh kalian ambil semua duitnya. Itu ada hak milik negara juga di situ ya. Nah, yang terakhir ini bea materai ya. Ini yang sering kalian lihat kan kalau kalian mau bikin perjanjian, kontrak itu pasti dikasih materai kan. Nah, itu materai itu pajak ya. Pajaknya nilainya tergantung dari jumlah uang yang kita tanda tanganin ya. Kalau sekarang ini ada peraturan baru ya, materai itu cuma ada 10.000 kan. Kalau dulu ada 3.000 dan 6.000 materai. Kalau sekarang 10.000 itu untuk transaksi di atas 5 juta. Ya, jadi kalau ada kwitansi nilainya di bawah 5 juta, misalnya 1 juta, itu nggak usah dikasih materai lagi. Ya. Nah ini yang akan kita pelajarin di semester ini. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada hal-hal lain yang kalian ingin pelajarin dari pajak ini ada sumber-sumber utamanya. Ini buku-bukunya ya. Kalau misalnya kalian mau belajar dari buku-buku pajak ya, jadi bisa lihat di perpustakaan ya. Ada karangan Pak Mardiasmo perpajakan ya, ini terbitan dari Yogyakarta ya. Kemudian ada namanya karangan Agus Setiawan ya, jadi petunjuk pemotongan dan pemungutan PPh ya. Nah ini macam-macam ya. Silabus ini ada di MyBest ya, kalian pasti ada kan di ini kalian sendiri, bisa kalian download ya. Jadi ini saya hanya melampirkan apa yang menjadi ininya. Baik, ada yang kurang jelas, terlalu cepat atau enggak? Kalau misalnya ini silakan aja, kalian langsung bicara, tanya ke saya gitu. Apa aja yang kurang dimengerti? Ya. Silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Soal pajak itu ya barang mewah ya yang tadi Bapak sebut tadi, ada yang barang branded, lalu ada juga yang mobil mewah. Ya. Itu kan ada kategorinya di angka berapa dan persentasenya berapa ya Pak kalau di perpajakannya. Oh, gitu. Kalau misalnya kayak rumah dengan ada nilai angka tanah itu termasuk barang mewah atau tidak sih Pak? Ya. Jadi itu ada peraturannya ya. Kalau untuk barang mewah itu dia disebut mewah itu apa ya, dan dia disebut biasa itu apa. Nah, itu yang mengkategorikan itu tentu di undang-undang pajak ya. Nah, saya nggak bisa ngedetailin di situ ya. Yang jelas kita pasti bisa tahu sendirilah kalau kategori mewah itu pasti dia mahal kan, dan juga kayak berlian nggak mungkin disebut bukan mewah karena dia jarang barangnya ya. Ya jadi hal-hal yang kira-kira menurut masyarakat itu mewah itu pasti sudah bisa kita udah bisa lihat dari ininya kita sendiri ya. Ya kalau jenis mobil itu memang sudah ada ketentuannya yang disebut kategori mewah itu dari nilai harga dan cc mobil ya. Jadi kalau misalnya kategori mobil mewah itu biasanya harganya sudah di atas 500 juta ya, hampir 1 miliar ke atas ya. Nah, cc-nya berapa cc itu ada ketentuannya semua ya. Untuk detailnya nanti akan kita pelajarin di materi pajak barang mewah ya. Nah, mungkin ini Ongki ini terlalu jauh nih. Ya, nggak apa-apa, untuk pengetahuan sih nggak masalah ya. Yang penting secara ini nanti kita akan lebih dalam. Karena kan kemarin ada studi kasus salah satu klien dia kayaknya tanahnya itu dia jual harga berapa, terus karena orang pajak denda pajak juga dia termasuk kategorinya itu barang mewah gitu. Betul. Ya, karena rumah dan tanah itu ada yang disebut mewah ya apabila nilainya sudah ada memasuki range-nya itu gitu ya. Setahu saya sih kalau dia udah sampai di atas 2,5 miliar ya atau berapa miliar gitu. Ya, saya nggak hafal persis ya, tapi itu nanti akan kita masuk dalam pelajaran terutama nanti larinya ke pajak ini PPh pasal 4 ayat 2 nanti. Di situ ada. Iya. Yang jelas rumah ada yang mewah, ada yang biasa aja, udah pasti kan. Ya, kalau kayak jenis-jenis rumah di Pondok Indah itu pasti udah kena
kategori Iya. rumah mewah gitu aja. Iya. Rumah mewah ya benar. Iya. Ada lagi yang lain? Pak, ini saya isiannya atau sama soalnya? Jawaban Oh. saya apa jawabannya saja? Oh gitu. Saya pikir cukup di isiannya aja ya, nggak perlu Isiannya aja. soalnya nggak usah lagi ya. Berarti saya foto lalu saya kirim linknya. Oh enggak, harus linknya ya, jangan foto ya. Kalau foto file dia. Ya, kan saya foto filenya nanti masuk di Google Drive ya. Berarti Ya. kalau file dia nggak akan bisa saya baca ya. Ya udah Ya, selesai, tetap Pak. tetap linknya. Oke. Baik, yang lain ada? Nggak ada. Oke. Saya lanjut masuk ke materi ya. Bentar. Oke. Oke, jadi di pertemuan pertama ini kita akan masuk ke dasar-dasar perpajakan. Udah kelihatan ya screen saya? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Bentar. Nah, jadi kita itu harus melihat pajak itu secara garis besarnya itu bagaimana ya. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, kita itu harus tahu ya sebenarnya pajak itu digunakan untuk apa dan kenapa harus ada pajak ya. Nah, ini semua bermula dari yang namanya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ya, RAPBN. Mungkin kalian sempat dengar kalau RAPBN itu apa ya. Kalau Presiden kita Jokowi suka pidato pada tanggal 17 Agustus ya, ngomongin ini itu sebenarnya apa? Nah, itu sama aja pengertiannya kayak kita itu punya anggaran di dalam rumah kita masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya orang tua, dia pasti nganggarin kan uangnya itu masuk dari mana, kemudian keluarnya untuk apa gitu ya. Jadi kayak semacam budget ya, budget. Ya, kalau misalnya budget itu anggaran ya. Kalau kayak kalian juga misalnya kalian dikasih uang sama orang tua, nah terus nanti alokasinya untuk apa-apa aja setiap bulannya. Nah, itu yang disebut dengan anggaran ya. Nah, pajak itu semua berasal dari situ ya. Kenapa dia harus ada di dalam RAPBN? Karena uang dari negara kita ini itu ngambilnya dari mana? Kalau nggak dari pajak, ya. Pendapatan negara kita itu apa? Memang kita jualan gitu kayak dagang, enggak kan? Nah, uangnya itu diambil dari pajak, ya. Nah, pajak itulah nanti yang dipakai sama negara kita ini untuk membangun, ya, entah bikin jalan, infrastruktur, bikin rumah sakit, sekolah. Nah, itu ya gunanya di situ ya. Makanya di sini pajak itu dilihatnya dari sisi itu ya. Nah, kita lihat dulu sebenarnya APBN itu gimana sih? Ya, sama aja kayak kita punya anggarannya kalau kita bikin sendiri ya. Ya, kalau kalian mahasiswa kan pasti ada uang untuk keluar untuk apa-apa, beli apa gitu. Nah, sama kayak di sini. Nah, APBN itu ada penerimaan, ada belanja ya. Kalau kita lihat di sini di sebelah kiri ini penerimaan ya. Ini diambil contoh tahun 2016 ya. Jadi kurang update ya, harusnya ada yang tahun 2020 paling tidak ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini contohnya contoh yang lama ya. Nah, jadi di sini menggambarkan ya bagaimana penerimaan negara kita di sini ya. Kalau kalian lihat di sini uang yang kita terima di tahun 2016 ya, itu adalah jumlahnya 1.750,3 triliun. Ya, kita ngomongnya triliun di sini ya. Nah, di sini dari mana aja uangnya didapat ya. Kalian bisa lihat nih. Dari pajak, nih warnanya coklat ya. Di sini adalah 1.498,9 triliun. Nah, itu 85,6%. Nah, bayangin
uang pemasukan negara kita tuh sebagian besar tuh dari pajak. Kalau kita lihat di sini di gambar apa namanya grafik ya, grafik ini paling gede porsinya ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada namanya hibah. Hibah itu biasanya dikasih dari negara lain. Ya. Jumlahnya cuma 1,4 triliun, 0,1%. Kecil, warnanya hijau. Ya. Nah, selebihnya adalah PNB. Nah, ini pendapatan bukan pajak. Ya. Nah, ini nanti kita akan lebih jauh. Apa sih yang bukan pajak itu? Nah, itu biasanya didapat dari kasus-kasus orang-orang yang korupsi, uangnya dijadiin ini apa pemasukan negara. Ya. Atau sidang-sidang dari apa namanya jaksa, hakim, polisi ya uangnya masuk ke sini nih pemasukan di sini ya. Jumlahnya cuman 250 triliun banyak juga sih hampir 14% ya 14,6 14,3%. Nah ini penerimaan kita berarti di sini kalau kalian lihat dari APBN ini berarti pajak itu mendominasi ya. Nah kalau ini belanja ya jadi setiap negara pun itu juga pasti ada pengeluaran makanya disebut dengan belanja negara ya. Nah, kita lihat di sini, belanjanya lebih gede dari masuknya ya. Belanjanya sampai 2080,5 triliun. Sedangkan masuknya 1750. Berarti ada defisit kan? Nah, itu makanya kita minjem. Makanya kita sering yang namanya loan, pinjaman ke luar negeri. Ada IMF, ada lembaga-lembaga donatur, lembaga-lembaga bantuan karena kita nggak cukup untuk membayar pengeluaran kita. Kok gede amat sih pengeluaran kita? Yaitu dipakai untuk ada namanya transfer ke daerah, ya. Ini biasanya dikirim ke daerah-daerah, ya. Nah itu jumlahnya hampir 764,9 triliun, ya, 36,8%. Ya, warnanya ini ya, coklatnya. Ada lagi dipakai untuk belanja non KL. Nah non KL ini belanja non kementerian dan lembaga. Jadi di luar kementerian ya. Kementerian itu kan ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Kesehatan. Nah ini non, ya artinya bukan di luar itu. Ini jumlahnya aja 26,5%. Nah kalau untuk belanja kementerian dan lembaga itu hampir 36,7%. Jadi hampir menyamai dana desa, dana yang ditransfer ke daerah tadi. Nah dari sini kalian bisa lihat betapa pentingnya pajak. Ya, kalau nggak ada pajak, nggak bakal bisa bayar ini semua. Ya, menteri semua, ya, orang-orang pegawai negeri semua yang menjadi aparat itu nggak ada yang bisa kebayar uang-uang mereka di sini. Ya, kenapa? Karena ya nggak ada pemasukan negara kita. Nah, untunglah pemasukan kita itu diambil dari pajak. Ya, kita kan nggak mungkin ngutang terus dari kita negara lain. Ujung-ujungnya kita harus bayar bunga kan kalau kita ngutang. Makanya di sini kita diambillah pendapatan kita dari pajak. Oke. Nah, selanjutnya ini kita lihat nih. Pajak kita itu kalau kita lihat di sini ya, ini ada namanya target, ada namanya realisasi ya. Target itu warnanya kuning nih. Jadi tiap tahun pemerintah itu menargetkan pajak itu naik terus, nggak pernah yang namanya turun. Ya, kenapa? Ya karena pengeluaran kita tuh naik terus. Ya, jadi kalau kita lihat aja nih dari tahun 2012 sampai 2016 nih, dari 836 triliun ya kita ngomongnya di sini ya. Kemudian tahun 2013 995 triliun, kemudian naik 1072. Kemudian naik 1.240, kemudian naik menjadi 1.355, ya. Nah ini kan nggak pernah turun kan. Nah, yang sedangkan ini target, ini realisasi, ini kenyataannya nih yang berhasil kita capai pajaknya. Nggak pernah di atasnya, selalu kita di bawah target. Ya, kenapa? Karena susah ngedapetin uang dari pajak itu, nggak gampang, ya. Karena apa? Orang nggak mau dipajakin. Ya, perusahaan-perusahaan juga sulit kalau misalnya mereka harus bayar pajak ya. Ini dilema pemerintah kita ya. Mereka berusaha untuk mencari uang tapi ya harus dengan susah payah ya gitu. Sekarang kenapa tidak tercapai ya? Kenapa pajak itu tidak bisa nutupin itu semua ya? Nah, ini kita lihat orang-orang kan kebanyakan nggak ngerti yang namanya pajak ya. Jadi di sini kalau kita lihat 5 tahun terakhir, target pajak kan tidak tercapai kan.
Yang salah satunya itu disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Ya, jadi jumlah penduduk Indonesia kan segini, 257 juta. Ya, itu nggak semuanya itu pinter tentang pajak. Ya, mereka tuh kadang-kadang males mau bayar pajak. Untuk apa sih bayar pajak? Gunanya buat saya itu apa gitu. Jadi dia itu nggak sadar. Ya, nah ini yang sekarang harus dikejar sama pemerintah kita. Kenapa? Karena kalau kita nggak diminta untuk bayar pajak, terus negara dapat uang dari mana, ya kan? Padahal sumbernya adalah dari pemerintah. Nah, untuk itulah makanya pemerintah berusaha mengejar orang-orang yang memiliki pendapatan, perusahaan yang memiliki keuntungan yang banyak. Nah, itu dikejar sama pemerintah. Nah, kalau kalian lihat sekarang kan, kalau orang yang sering di acara-acara TV ya, kayak di entertainment itu kan, artis kan suka memamerkan saldo uang dia tuh di rekening dia. Itu orang pajak langsung ini tuh, langsung diintip terus langsung buru-buru wah ini orang ini harus bayar pajaknya sekian nih kalau uangnya segitu banyak punya dia. Nah, itu artinya apa? Artinya hati-hati nih bagi para selebriti ya, apalagi yang YouTuber. Kalau sekarang ini kan penghasilannya kan gila-gilaan kan mereka. Nah, itu akan kena pajak mereka kalau dia nggak apa namanya, akan selalu dikejar-kejar sama petugas pajak ya. Nah, sekarang petugas pajak memiliki kewenangan untuk mengintip kartu kredit ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita ini kan punya kartu kredit. Gaji kita kecil tapi kartu kredit kita limitnya gede. Nah, berarti kan wah ini orang ini menyembunyikan sesuatu nih, gimana dia bayarnya gitu kan. Nah, itu yang sekarang akan dikejar sama petugas pajak, mencari orang-orang yang memiliki kartu kredit dan dia gimana bayarnya orang ini ya. Karena kartu kredit yang besar itu biasanya pengaruhnya ke hutang pajak di situ ya. Nah, itu yang akan dilihat ya. Nah, di sini juga termasuk orang-orang yang laporan pajak ya. Jadi kalau kita lihat dari sekian banyak penduduk kita itu yang ngelaporin pajak itu cuma 12 juta doang yang lapor. Artinya nggak semua orang itu patuh ya. Kenapa? Kalau dia nggak lapor, gimana orang pajak bisa tahu ya kalau dia misalnya memiliki kekayaan, memiliki apa gitu ya. Nah, itu makanya perlunya di sini adalah laporan pajak ya. Nah, itu ya dilema dari orang-orang pajak kita ya. Nah, juga di sini kita tadi ngomongin untuk orang per orang ya. Nah, sekarang kita ngomongin untuk perusahaan ya. Kita nyebutnya perusahaan ini adalah badan ya. Nah, kadang-kadang perusahaan itu juga mereka banyak yang tidak mau bayar pajak. Kenapa? Ya, karena mereka kadang-kadang berpikir apa manfaatnya saya bayar pajak? Kenapa saya harus bayar pajak? Dia sama aja kayak kita perorangan ya. Orang perorangan juga kadang-kadang malas bayar pajak, perusahaan lebih-lebih lagi ya. Mereka lebih baik mikirin bayar gaji pegawai, bayar apa namanya bagian-bagian marketingnya, salesnya ya. Nah, ini yang menjadi dilema, menyebabkan kenapa target pajak itu tidak tercapai ya. Pertama, WP badan itu perusahaan itu rendah dia, istilahnya patuh untuk bayar pajaknya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari 2,6 juta yang terdaftar perusahaan ya, ini ya, itu cuma 699.000 yang lapor SPT. SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan. Nah, jadi setiap perusahaan itu harus melaporkan pajaknya, ya itu namanya SPT. Nah, ini setahun sekali ya. Nah, tadi sempat disinggung sama Ongki tadi ya, SPT dia sempat bikin SPT pajak. Biasanya Itu, bulan April ya. Pak, sibuknya bulan April. Oke, ya. Jadi due date-nya itu setiap perusahaan itu harus melaporkan pajak dia di bulan April ya. Kalau dia telat, dia kena denda 1 juta ya. Itu resikonya. Nah, kalau untuk pajak orang perorangan itu dia targetnya harus lapor di bulan Maret. Kalau telat orang perorangan dendanya 100.000 ya. Nah, itu kondisi ya sekarang ini seperti apa ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari kepatuhan wajib pajak ya, dari target yang segini yang ditetapin pemerintah 1.355 triliun ya. Nah, itu 2 jutanya yang bayar pajak ya. Itu cuma 2 juta orang dari pengusaha dan dari perusahaan ya. Jadi bayangin ya, hanya sekian orang doang yang bisa bayar pajak ya. Yang lain kemana gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya dari pemerintah kita. Nah, kenapa itu dia
bisa seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sempat bicarakan. Nah, tadi kan sempat dibahas nih, ada namanya free rider. Apa sih yang disebut free rider itu? Ya. Tadi kata Ongki tadi apa? Free rider? Halo, Ongki? Nggak dengar. Ya. Nah, ini saya jelaskan. Free rider itu adalah orang yang menumpang. Ya. Jadi dia pengen enaknya aja. Jadi dia ingin menikmati, tapi dia nggak mau bayar pajak. Ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini, ya, dia orang yang istilahnya orang-orang kaya, ya, tinggal di Indonesia, dia nikmatin berdagang di sini, dia menikmati apa namanya kekayaan kita, ya, tapi dia nggak mau bayar pajak, ya, dia fasilitasnya doang yang dia mau, gitu, ya, dia padahal dia udah ngedapetin ini semua, ya, fasilitasnya, ya, istilahnya dia bisa berkantor di tempat yang bagus, listrik aman, telepon ada, ya, tapi dia tidak mau yang namanya menyetorkan pajaknya ke negaranya, ke negara kita, ya, ke APBN ini, ya. Itulah tadi orang yang disebut dengan free rider. Kalau kita bilang penumpang gelap di situ, ya. Nah, padahal mereka-mereka ini sudah banyak menikmati fasilitas di negara kita ini. Nah, ini banyak di negara kita ini banyak, ya. Sehingga orang-orang seperti inilah yang harusnya kita gimana ya, harusnya kita tegur, ya. Kenapa? Karena mereka kan sudah menikmati di sini, ya, tapi dia tidak mau membayar pajak, ya. Nah, ini yang disebut dengan free rider, jadi menikmati tanpa kontribusi. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan. Saya sih udah jawab di diskusi ya Pak, kolom diskusi. Oh, oke, ya, boleh. Nah, ini Oh, itu juga saya udah upload. saya sementara kalian ini, ya, silakan jawab pertanyaan saya di situ. Saya kasih waktu sekitar 10 menit, ya. Yang udah jawab nggak apa-apa, ya. Silakan, ya, bisa buka langsung kan intinya, ya. My best-nya. Saya kasih waktu ya 10 menit.
Udah? Udah semua? Artia, sudah? Udah, Pak. Oh, udah. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, si Dike udah ya. Ya, boleh. Kalian kalau apa-apa bisa langsung chat aja ke saya kalau sudah. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi nanti saya akan cek jawabannya ya. Paling tidak penjelasan saya tadi sudah bisa kalian ini ya. Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi kalau kalian lihat tadi background pajak itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi pajak ya. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Jadi kalau kata Profesor Dr. Rahmat Sumitro ya, itu guru besar hukum pajak dari Unpad Bandung ya. Jadi pajak itu secara definisi itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi maksudnya adalah jadi pajak itu kayak iuran, ya. Tapi iurannya itu nggak ada timbal baliknya, ya kan? Beda kan kalau kalian misalnya iuran di arisan, ya iurannya nanti timbal baliknya kalian di ujung-ujungnya nanti kan dapetin duit kan, uang hasil kalian kumpulin tadi ya kalau arisan. Kalau pajak itu enggak, jadi dia kayak iuran tapi dia dipaksa iurannya. Nah, cuman yang maksa siapa? Yang maksa itu udah adalah di undang-undang. Ya, undang-undang itu yang bikin adalah pemerintah dengan DPR ya. Nah, kemudian nggak ada timbal baliknya yang secara langsung dapat dinikmati ya. Jadi paling dia dinikmatinya dari hasil-hasil pembangunan ya. Ya dari kita menikmati jalan tol, kita menikmati listrik ya, pembangunan apa namanya waduk ya, kalau pertanian itu biasanya sawah-sawah ya, itu semua adalah hasil dari pajak ya. Nah, ini yang harus kalian pahami ya, definisi pajak itu seperti itu ya. Nah, ada lagi definisi yang berikutnya ya. Itu ada di undang-undang ya. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ya. Di nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 ya. Dia mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Jadi sama kayak tadi, definisinya kayak Profesor Sumitro tadi. Jadi itu sebenarnya kontribusi, ya iuran itu sama dengan kontribusi dan sifatnya wajib, ya. Terus sifatnya maksa, ya. Kenapa dia dipaksa? Karena berdasarkan undang-undang. Nah, terus dia tidak ada imbalannya, jadi tidak mendapatkan imbalan langsung, ya. Cuman dia nanti digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah itu, jadi undang-undang ini di sini nyebutin pajak itu untuk kemakmuran rakyat, ya. Jadi dia bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita-kita juga, ya itu ya definisi pajak. Nah, jadi kalau kita lihat unsur-unsur pajak itu apa aja, ya yang udah pasti adalah iurannya, ya, karena dia datangnya dari orang-orang yang ngasih pajak, ya ada iurannya di situ. Nah kemudian ada yang maksain apa? Undang-undang, ya. Jadi karena ada undang-undang yang memaksakan tadi, ya makanya di sini pajak itu dia bisa berkokoh ada di sini di negara kita. Jadi orang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bayar pajak masuk penjara.
nggak bayar pajak nanti siap-siap aja diteror sama negara. Nah, itu karena dia ada undang-undang yang memaksakan. Ya. Nah, apalagi, nah ini tadi yang masuk yang ketiga ya, pajak itu dapat dipaksakan. Ya. Jadi karena dia bisa dipaksakan, jadi kalau orang yang nggak bayar, ngemplang, yang istilahnya dia kabur, siap-siap dia nanti ada namanya undang-undang yang bisa memaksakan. Nanti dia ada tagihan paksa. Ya, jadi kalau kita misalnya nggak bayar pajak, nanti kita dikirimin surat sama kantor pajak. Ya. Nah, kantor pajak itu namanya fiskus. Di sini kalian lihat ada kata-kata fiskus ya. Nah, fiskus itu adalah kantor pajak. Ya. Dia memiliki hak untuk menagih pajaknya. Sekarang ini lagi seru-serunya nih. Banyak perusahaan yang ngemplang pajak, kemudian ditagih, kemudian kalau nggak bayar dia di penjara. Itu lagi banyak yang kayak gitu kejadiannya. Nah, yang keempat tadi tidak mendapatkan kontraprestasi, artinya dia nggak ada imbalan ya, yang seperti saya bilang tadi. Ya, jadi kita bayar pajak terus pemerintah ngasih apa ke kita? Ya nggak ada. Ya, ininya ya yang dikasih pemerintah ya hanya fasilitas yang kita nikmati, ada jalan di aspal, jalan di cor, ya listriknya nyala itu ya dari situ. Nah, kemudian pajak itu nanti untuk biaya pemerintah seperti jalan, sekolah, ya, rumah sakit dan sebagainya. Ya, itu unsur-unsur ya yang ada di pajak. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya. Kita sering dengar ada retribusi, ada sumbangan. Ya, ya kalau retribusi itu biasanya kalau misalnya kalian punya toko, kemudian didatengin nih sama petugas, tolong bayar retribusi. Nah, itu yang disebut dengan retribusi. Jadi kayak semacam pungutan, ya. Ya pungutan itu dia dari tempat yang dimana kita itu bercokol. Ya, misalnya kalian buka lapak misalnya ya, lagi ada di pasar tradisional. Nah kan biasanya ada preman ya. Nah itu dia pasti mintain retribusi di situ. Ya. Nah itu yang disebut dengan retribusi. Ya. Nah kalau sumbangan udah pasti kalian tahu kan. Ya sumbangan itu ya biasanya ada di jalan-jalan orang mau bikin masjid, ya dia minta kotak sumbangan, atau ada yatim piatu dia membuka kotak yatim piatu untuk sumbangan. Nah ini kalian lihat nih beda-bedanya ya. Kalau pajak dia manfaatnya tidak langsung, ya. Kalau retribusinya bisa ada manfaat ya ke pembayarnya ya. Misalnya dia nyewa tempat di situ lapak ya, pasti dia kan bisa dagang di situ kan. Nah, kalau sumbangan pasti manfaatnya langsung bagi orangnya kan. Kalau misalnya dia ngasih sumbangannya itu kan bisa dipakai sama dia kan untuk donasi ke yatim piatu dan sebagainya. Nah kalau di pajak yang menerima manfaatnya itu nggak diketahui ya, biasanya yang menerimanya ya kita semua ya. Ya, cuman kan orangnya banyak yang menerima manfaatnya. Nah, tapi kalau di retribusi penerimanya diketahui ya. Karena kan kalau misalnya kita bayar retribusi parkir misalnya kan, ya, yang menerimanya kan udah pasti udah petugas parkir ya kan. Nah, kalau sumbangan ya yang menerimanya biasanya ya orang-orang yang ada di situ ya, misalnya sumbangan kotak masjid ya, seperti itu. Nah, kalau pajak dia diperuntukkan untuk kepentingan umum ya. Nah, dan dipaksa ya. Nah, tapi kalau retribusi sama untuk kepentingan umum, dipaksa juga, ya kan? Ya nggak ada orang yang dia harus bayar terus dia nggak dimaksain, ya dia ngapain saya bayar ya kan? Kalau sumbangan ini kan pasti penerima sifatnya sukarela, diperuntukkan bagi kepentingan penerima kan, dan sifatnya sukarela. Jadi kalau dia nggak mau bayar juga nggak apa-apa, gitu, nggak ada ininya. Ya. Nah, ini bedanya ya dari 3 macam ini. Ya. Nah ini sejarah pajak ya, mungkin bisa kalian baca ya. Biasanya kalau yang suka nonton film yang zaman-zaman Romawi ya, kan kalau kalian sering lihat itu kan kalau ada rajanya di situ, terus ada rakyatnya. Biasanya tentara-tentara rajanya itu kan mukul-mukulin rakyatnya suruh bayar upeti ya, atau zaman-zaman kerajaan Mataram gitu ya. Nah itu kan pernah kan kalian nonton nggak film-film yang kolosal kayak gitu-gitu kan ya, zaman-zaman kerajaan Mataram dulu kan kalau yang namanya rakyat itu biasanya harus ngasih upeti ke rajanya gitu. Nah sebenarnya dari situ sejarahnya ada pajak ya. Jadi yang namanya rakyat itu harus menyerahkan semacam tanda kepada rajanya bahwa kita ini tunduk dan patuh kepada raja ya. Nah itu sama prinsipnya kayak gitu pajak itu. Jadi kalau di luar negeri itu ada
orang-orang bangsawan, penguasa ya, mereka itu. Nah, dia di situ harus mendapatkan upeti dari rakyatnya ya. Mungkin pernah nonton film itu enggak, Robin Hood ya. Nah, itu Robin Hood itu kan dia menolong orang-orang kecil ya. Ya, artinya dia menjarah kekayaannya orang-orang kaya terus nanti dibagiin ke orang kecil karena dia nggak terima kalau orang kecil rakyat miskin harus bayar upeti ke kerajaannya. Nah, seperti itu juga ya di sejarahnya pajak. Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ada contoh-contohnya ya. Ada namanya tributum, apalagi itu ada di Roma adanya Vectigalia ya. Itu contoh-contoh sejarahnya ya. Ini sejarah pajak ini saya skip aja ya karena ini biasanya lebih ke arah cerita ya. Ini ada Julius Caesar ya yang suka nonton film-film zaman-zaman kekaisaran Romawi dulu ya kan. Itu dia sifatnya seperti itu ya. Jadi dia akan membuat rakyatnya itu selalu menderita ya karena rakyat itu selalu diperas ya. Ya seperti kalau kita zaman Belanda dulu kan kita dijajahnya sama Belanda ya. Nah, rakyatnya kan harus kerja paksa kan. Harus inilah ya semuanya. Nah, ini saya lewatkan aja ya sejarah pajaknya. Nah, paling saya masuk ke fungsi ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa itu fungsi pajak ya. Nah, ini kalian harus melihat dari 4 sisi ya. Nah, ini harus kalian baca ya. Ada namanya fungsi budgeter, ada namanya fungsi reguleran, ada namanya fungsi stabilitas, ada namanya fungsi redistribusi ya. Ya. Ini maksudnya apa ya? Kalau fungsi budgeter seperti yang saya bilang tadi, budget itu anggaran ya. Jadi pajak itu bisa ngatur anggaran keluar masuk uang ya. Dia bisa mengatur penggunaannya untuk apa, pemakaiannya untuk apa ya. Itu yang disebut dengan fungsi budgeter ya. Ini penjelasannya di sini kalian bisa baca ya. Fungsi ini yang disebut juga dengan fungsi fiskal ya. Nah, apa yang disebut dengan fungsi reguler? Nah, jadi pajak itu juga bisa mengatur, makanya disebut dengan reguler. Ya. Mengatur apa? Dia bisa mengatur seseorang. Ya. Misalnya ada pajak minuman keras. Ya. Kenapa ada pajak miras? Karena kalau minuman keras tidak dipajakin, tidak dikasih pajak yang tinggi, orang seenaknya beli. Makanya pajak minuman keras itu sangat tinggi. Ya. Nah itu jadi gunanya pajak itu mengatur. Ya. Jadi untuk apa dia? Untuk supaya mengatur jangan semena-mena seenaknya aja orang mengkonsumsi barang itu. Ya, itu yang disebut dengan reguler. Ya. Yang C, fungsi stabilitas. Ya. Jadi pajak itu karena dia udah mengatur kehidupan kita, akhirnya kehidupan kita jadi terkontrol. Akhirnya keadaan kita tuh menjadi lebih aman, damai karena kita ada uang masuk dari pajak, dari kita sendiri bukan dari minjem. Kemudian kita pakai untuk diri kita. Ya, akhirnya harmonis kan kehidupan kita kan. Uangnya dipakai untuk ini, masuknya juga dari kita. Jadi dari kita untuk kita. Ya. Nah, sama dengan yang D, fungsi pajak tadi ya, sebagai fungsi redistribusi. Jadi dari uang yang masuk dari pajak itu nanti dibagi-bagi. Ya, ada yang untuk pegawai negeri, ada yang untuk guru, ada yang untuk pembangunan sekolah, ada yang untuk pembangunan jalan. Jadi merata, redistribusi itu merata artinya dia terbagi ke semuanya. Ya. Nah, penjelasannya ada di sini semua ya. Jadi kalau detailnya bisa kalian lihat ya, fungsi reguleren ya. Terus ada lagi fungsi stabilitas ya. Bisa. Semua ada di modul ya, modul yang kalian pegang ya, redistribusi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dasar kategori pajak ya. Ada 3, ada yang secara pembebanan, jadi dibebankan ke siapa ya. Kemudian ada pemungut atau pengelola, yang ngelolanya siapa, kemudian sifatnya seperti apa. Nah, itu dasarnya dulu. Ini nanti mau mulai masuk ke subjek dan objek pajak ya, atau kita sebut nanti cara pembebanan ya. Nah, maksudnya cara pembebanan itu adalah pajak itu ada yang disebut dengan pajak langsung, ada juga yang disebut pajak tidak langsung. Ya. Yang dimaksud dengan pajak langsung itu dia kita sendiri nih yang harus mikul. Ya. Jadi kita sendiri yang harus nanggung. Ya. Orang lain itu nggak bisa kena ya, karena kita yang dikenai gitu. Ya. Itu yang disebut dengan langsung. Ya, contohnya ya pajak penghasilan. Kita punya gaji kita dipotong ya karena gaji kita bukan punya orang lain ya. Itu yang disebut dengan pajak langsung. Pajak bumi bangunan,
kita punya tanah, punya rumah. Nah, itu akan bayar pajak karena itu tanah dan rumah kita. Nah, itu kenapa disebut dengan pajak langsung. Ya. Nah, kalau pajak tidak langsung, itu dia dapat dilimpahkannya ke orang lain, ke pihak ketiga. Jadi bukan kita. Ya. Bedanya apa, tebak? Yang langsung tidak langsung. Ya. Nah, contohnya apa? Pajak penjualan. Ya. Kita supplier jual baju. Ya. Kemudian kita jual ke konsumen kita. Nah, konsumen kan bayar. Nah, dia bayarnya di situ selain dia beli baju, dia bayar pajaknya juga PPN. Nah, jadi kita yang sebagai supplier yang punya, tapi kita nggak dibebanin. Yang kena beban itu yang si pembelinya. Ya, itu yang disebut dengan pajak penjualan. Ini sifatnya tidak langsung. Ya. Nah, pajak PPN itu sama ya, penjualan, pajak pertambahan nilai itu PPN. Sama dengan pajak barang mewah. Ya, prinsipnya seperti itu ya, pajak langsung dan tidak langsung. Nah, kalau dari sisi pengelola, ya ada yang pusat, ada yang daerah. Itu udah pasti. Kalau pusat itu kan pemerintah pusat, presiden, menteri, ya itu pemerintah pusat. Nah, dia yang dikelolanya itu pajak-pajak yang gede-gede kalau untuk pemerintah pusat, yaitu PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak penjualan, PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Nah, ini uangnya larinya ke pemerintah pusat semuanya. Nah, kalau dia daerah, ya ini pajak daerah, itu dia larinya ke pemerintah daerah. Ya, apa aja contohnya? Ya, kalau pajak daerah itu, ya contohnya itu adalah pajak kendaraan bermotor. Ya, misalnya kalian punya motor, bayar STNK. Uang dari STNK motor itu masuk ke pemerintah daerah. Ya, misalnya motor kalian ada di Depok, bayar pajak STNK. Nah, uangnya itu masuk ke pajak daerah. Ya, masuknya ke pajak provinsi. Ya. Ya, misalnya kalau kalian punya motor Depok, bayarnya kan pasti di Samsat provinsi ya. Nah, Samsat provinsi ya kalau di Depok biasanya ada di mana tuh? Ada di Jalan Merdeka ya. Termasuk balik nama kendaraan motor ya, BBN namanya itu ya. Terus pajak kendaraan bermotor, bensin, solar ya, premium, pertalite ya, itu semua masuk ke provinsi ya, daerah ya. Nah, ada yang uangnya larinya ke Kotamadya atau kabupaten ya, misalnya pemerintah Kota Depok ya. Ya, itu apa aja pajaknya? Hotel, restoran ya, pajak hiburan ya. Misalnya ada hotel di Depok nih, hotel apa tuh yang di dekat Margonda tuh yang besar. Nah, itu kan punya pajak di situ. Nah, dia harus setornya ke pemerintah Kota Depok ya, Kotamadya. Nah, termasuk restoran ya, restoran-restoran yang ada di sekitar Margonda ya misalnya. Itu banyak kan ya. Ada kafe-kafe ya, ada mall ya. Semua itu dia akan bayar pajak daerah. Nah, uangnya larinya ke Kota Depok ya. Banyak yang lain-lain ya pajaknya. Nanti bisa kalian baca di sini ya. Itu berdasarkan lokasi ya. Kalau berdasarkan sifat, pajak itu ada yang namanya subjektif, ada yang namanya objektif. Apa sih maksudnya subjektif? Ya, subjektif itu dia diambil dari subjeknya ya. Misalnya kita kerja ya, kita kerja terus kita dapat gaji ya. Nah, kita punya penghasilan kan. Nah, kita sebagai subjek. Nah, jadi penghasilan kita itulah yang dipotong pajak, subjek. Ya, seperti ya. Nah, kalau objektif ya, itu pajak hubungannya dengan objeknya dulu. Ya, apa yang dijadiin objek ya. Misalnya kita beli barang ya dari supplier. Nah, barang itu misalnya baju. Nah, baju itu kan objek ya. Nah, kita dikenai pajak di situ, namanya pajak PPN tadi ya. Jadi objeknya yang nah, termasuk kita beli mobil, kendaraan bermotor. Nah, barang bermotor itu kan objek ya. Nah, itu kita dikenai pajaknya. Itu yang disebut dengan objektif, namanya pajak objektif ya. Itu menurut sifatnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, kita terus. Nah, itu sekarang ini yang jenis-jenis pajak. Tadi sempat saya singgung di silabus ya. Ada PPh, ada PPh pasal 4 ayat 2, ada PPh pasal 15 ya. Ya, intinya itu semua berdasarkan penghasilan kalau di sini ya. Yang membedakan adalah pasal-pasalnya tadi ya. Jadi kalau PPh pasal 21 untuk gaji, 4 ayat 2 itu adalah
wajib pajak badan ya, itu bisa secara final namanya. Kemudian pasal 15 itu untuk perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ini pasal 21 ya, gaji ya. Tadi sempat saya bahas ya. Pasal 22 itu adalah itu dia dipungut oleh bendaharawan pemerintah ya. Itu biasanya berhubungan dengan impor, ekspor barang ya. Nanti lebih detailnya kita akan masuk ke materi yang lebih dalam ya di masing-masing pasal ya. Termasuk PPh pasal 23. Nah, pasal 23 ini adalah pajak jasa ya. Tadi sempat saya singgung di awal ya, kalau kita misalnya punya kontrakan, bukan kontrakan ya, misalnya sewa mobil ya, kita sewakan, nah itu namanya pajak sewa ya. Nah, itu dimasuk ke PPh pasal 23 ya, tarifnya 2% ya. Termasuk kalau kita misalnya punya jasa manajemen atau jasa konsultan ya. Nah, itu jasa-jasa itu harus dipotong 2% dari nilai jasanya ya. Atau misalnya lawyers ya, lawyers pengacara. Nah, pengacara itu mereka kan bayar dibayar oleh klien-kliennya. Nah, klien-klien itu nanti harus harus memotong pajak dari pengacara itu ya. Itulah yang disebut dengan PPh pasal 23. Kalau pasal 24 itu yang hubungannya dengan luar negeri ya. Jadi misalnya kita mau membuat sesuatu tapi ada di luar negeri barang-barangnya ya. Misalnya ada konsultan dari Singapura, terus dia membikinkan kita tugas ya. Misalnya kita ada kerjaan untuk mendesain apa orang luar negeri itu, nah itu kita harus potong jasa dia, jasa orang luar negeri tadi. Itu masuk ke PPh pasal 24 ya. Nah, pasal 25 ya, nanti akan lebih jelasnya masuk ke SPT badan. Ini adalah pajak angsuran untuk perusahaan ya. Kalau pasal 26 ini juga untuk perusahaan ya, dan ini adalah pajak perusahaan yang bekerja di luar negeri ya. Nah, kalau yang PPN tadi saya sudah sempat jelaskan ya, itu pajak konsumsi ya. Jadi kalau kita membeli barang, nah itu kena PPN ya. Yang ini PPNBM ya, tadi yang sempat kita bicarakan barang-barang mewah ya, ya seperti tas, seperti rumah mewah. Nah, ini nanti kena PPNBM. Kalau PBB itu pajak bumi bangunan kalau kita punya rumah dan tanah ya. Nah, bea materai ini yang tadi saya sempat jelaskan, kalau materai sekarang ini ada yang 5.000 ya, 10.000 ya, itu untuk transaksi di atas 5 juta. Nah, materai itu adalah pajak ya. Nah, itu ini ya. Nah, ini masih banyak lagi pajak ya. Ada pajak kendaraan bermotor ya. Ini yang pasti sering ya kalian ya, kalau yang punya motor kan pasti harus bayar tiap tahun ya STNK ya. Nah, terus ada balik nama kendaraan bermotor ya, itu juga harus bayar pajaknya ya. Bahan bakar juga ya, kalau beli Pertalite, beli Pertamax itu sebenarnya ada pajaknya. Cuman kita nggak tahu karena harganya sudah jadi satu di situ ya. Itu namanya pajak kendaraan bermotor. Banyak pajak ya, ada pajak air ya. Ini yang kalau rumahnya pakai PAM ya. Jadi kalau misalnya kalian rumahnya masang PAM, biasanya bayar iuran kan tiap bulan. Nah, itu ada pajak di situ. Ya mungkin kecil ya. Rokok ya, kita suka dengar kan ada namanya cukai rokok ya. Jadi rokok yang sering dihisap itu sebenarnya ada pajaknya di situ. Makanya harga rokok mahal ya. Makanya yang suka ngerokok ya siap-siap uangnya terkuras karena dia harus bayar pajak ya. Lampu jalan, nah itu juga ada pajaknya. Nah, ini yang ke-20 nih, pajak sarang burung walet. Nah, ini mungkin ada di daerah Jawa sana ya. Ada di sana itu sarang burung walet itu kena pajak di sana. Jadi ya semua nggak ada yang nggak terkena pajak. Ya. Hotel udah pasti ya, hotel, restoran ya, seperti yang tadi saya jelasin itu masuk pajak daerah. Ya. Kemudian hiburan ya. Jadi kalau misalnya ada bioskop, ya ada acara-acara ya hiburan, itu semua akan dikenai pajak. Nah, kalau reklame itu kan papan-papan billboard yang ada di jalan, ya itu pasangnya gede-gede itu harus bayar pajak itu. Kalau nggak bayar pajak, ya siap-siap diturunin sama petugas Satpol PP, ya karena itu promosi atau iklan itu dia sifatnya adalah mendapatkan uang ya sebenarnya untuk mendapatkan umum itu bisa. Kalau kita promosikan barang kita kan berarti dia laku kan barang-barangnya. Ya. Oke, saya rasa materi kita saya
akhiri sampai di sini ya. Kalau memang kalian ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Kalau memang nggak berani nanya di sini, boleh chatting ke saya ya. Di Japri juga nggak apa-apa, di grup juga nggak apa-apa ya. Yang tadi sudah dijawab ya, yang soal diskusi ya. Nah, sehabis ini ada latihan soal ya. Itu saya sudah taruh di latihan yang ada di MyBase ya. Ini salah satunya ya. Nah, nanti kalian di situ cukup jawab apakah A, B, atau C ya. Nanti kalian masukkan ke dalam link ya. Jadi setelah itu nanti bisa saya nilai ya. Mungkin saya nilainya nggak langsung nilai sekarang, tapi bisa minggu-minggu berikutnya. Yang jelas saya kasih waktunya panjang ya. Jadi batasnya adalah sampai hari sekarang hari apa ya? Rabu ya. Jadi hari Selasa malam terakhir. Jadi kalau lewat dari situ nyerahin tugas ini nggak saya nilai. Konsekuensinya itu ya. Ya, makanya waktu yang panjang ini tolong dimanfaatkan ya. Jadi kalau misalnya sampai telat ya dari batas itu nanti langsung kelihatan di saya warnanya merah. Berarti ini telat ngasihnya ya. Jadi usahakan kalau bisa sekarang kerjakan. Jadi nggak terbebani dengan kan kuliah yang lain kan ada kan, masih banyak kan kuliah-kuliah lain. Nah, kalau bisa langsung kerjakan sekarang. Jadi kalian nanti nggak akan bingung mikirin wah udah kerjain belum ya. Nah, kalau bisa seperti itu ya. Baik, saya rasa itu saja ya. Kalau memang ada yang mau kurang jelas, masih ada waktu ya. 1 menit bisa ditanyakan. Pak, saya mau nanya soal Oke. pajak burung walet itu emang ada di Indonesia, terus juga emang setiap daerah apa daerah-daerah tertentu yang menerapkan pajak Ya. burung walet itu? Nah, seperti yang saya Makasih ya, jelas Pak. ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu masuk kategori pajak daerah ya. Jadi pajak daerah itu unik, tidak semua menerapkan ya. Nah, ini dia muncul di sini, itu pasti ada suatu daerah yang menerapkan itu. Saya nggak tahu persis daerah mana, ya. Yang jelas itu pasti di Pulau Jawa ya, entah di daerah Banyumas atau di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ya. Spesifiknya di mana? Ya mungkin yang ada yang asalnya dari sana bisa kasih tahu ya, ya. Daerah itu mungkin banyak pengusaha burung walet, ya. Nah itu dia harus kena pajak di situ, ya. Jadi kayak gini nih nggak semua daerah ya, hanya daerah-daerah tertentu yang pemerintah daerahnya yang menarik iurannya, bukan disuruh dari pusat, enggak. Karena itu adalah kewajiban dari Pemda setempat ya. Oke, Jadi kebijakan dari Pemda tersebut ya, Pak? Betul, iya. Jadi tergantung dari Pemdanya itu. Ya, saya nggak tahu Pemda Depok ada yang aneh nggak pajaknya. Setahu saya sih hampir sama dengan yang lain ya. Pajak restoran, pajak apa namanya hotel, ya itu standar ya. Pajak STNK itu semua standar ya. Kalau yang beda-beda gitu ya mungkin tertentu ya biasanya. Oke. Aku mau nanya soal ini Pak, pajak yang langsung. Misalnya contohnya seperti ini, kita belanja di minimarket atau swalayan. Itu kan dikenain pajak PPN yang 10% itu ya Pak ya. Itu termasuk kategori pajak langsung atau tidak? Tidak, ya. Karena ada tadi di penjelasan saya. Kenapa dia disebut tidak langsung? Karena yang harusnya yang bayar itu si pedagangnya, minimarketnya, tapi yang dibebanin orang yang belinya. Itu yang disebut tidak langsung. Ya, ya. Kenapa itu PPN itu dikategorikan seperti itu? Itu karena disebut pajak konsumsi. Si penjual itu dia tidak dikenakan, ya, tapi si pembelinya justru yang akan dikenain pajak. Ya, jadi kenapa dia disebut tidak langsung itu seperti itu, ya. Kalau yang pajak langsung perusahaannya itu yang menyetorkan pajak 10% iya, itu betul ya. Itu ya. Kalau yang pajak langsung itu ya gaji misalnya, kita bekerja ya. Nah, gaji kita itulah yang dipotong pajak ya. Seperti itu. Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Oke, ini yang lain mana nih? Masa Ongki aja nih yang nanya? Mungkin ada yang ya, Pak. Oh ya, mungkin Tegar ada yang bisa ditanyakan, Tegar. Tidak ada Pak, saya. Oh Pak, ya. mau nanya Pak. Ya kan, siapa ini? Ya. Kan Ya. kalau kan waktu SMK akuntansi itu kan belajar pajak. Kita disuruh bikin NPWP gitu. Ya. Nah itu NPWP itu
untuk apa tuh? Nanti kita masuk ke materi NPWP ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk pengetahuan aja ya. Jadi setiap warga negara itu harus memiliki yang namanya NPWP. Siapapun ya, nggak ada batasan ya. Termasuk kamu nanti harus punya. Kalau kamu sudah punya penghasilan, syaratnya itu. NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak ya. Jadi sama seperti identitas KTP. Udah punya KTP belum? Udah. Nah, kayak gitu juga ya. Kalau kita udah punya NPWP, berarti kita nanti harus lapor pajak setiap tahun. Ya, kemudian kita punya gaji, harus dipotong pajaknya. Kalau nggak punya NPWP, tarif potongannya nanti lebih tinggi. Ya. Rugi nggak? Misalnya gaji kamu 5 juta, terus kamu dipotong karena nggak punya NPWP, jadi misalnya 25%. Sedangkan kalau punya NPWP cuma dipotong 5%. Nah, rugi kan? Nah, makanya orang berusaha punya NPWP tadi. Karena itu semacam identitas sebagai wajib pajak. Ya. Wajib nomor pajak. Iya. Ngerti? Kira-kira, Sherin? Pas saya mau Biasanya Ya. dipotongnya itu sesuai sama penghasilannya Pak, atau ada limit dari sananya? Ya. Nah, untuk kita nanti masuk ke PPA pasal 21. Itu nanti materi itu ya. Pasal 21 penghasilannya nanti kalau Ya. di atas 54 juta peraturannya itu baru dikenain pajak. Ya, Tergantung betul. dia P1, P2 atau ada orang ketiga, orang kedua di keluarganya sudah menikah, punya anak 1 atau punya anak 2, nanti dikenain juga pajaknya. Ya, ini Ongki udah bisa jadi dosen nih. Jadi minimum kenanya kalau kena pajaknya minimum berapa? Bukan Oh, udah ya. bisa jadi dosen Pak, emang udah biasa Oke. makanan saya emang ke pajak. Ya, Oh, boleh. makan. Sip. Iya. Ya, jadi penjelasan Oki tadi ya seperti itu. Jadi ngitung pajaknya itu nanti secara setahun ya. Jadi kalau misalnya penghasilan kita 5 juta per bulan, ngitung pajaknya itu nanti dikalikan 12, berarti 60 juta. Nah, tarif pajak ya di bawah 60 juta itu nanti berapa persen itu ada lapis-lapisnya ya. Di situ ngitungnya. Ya. Jadi nanti dipotong Nanti, berapa. Ini nanti masuk ada ke BPJS-nya, ada macam-macam pokoknya betul, semuanya. betul, Itu ya. itu kerjaan saya Pak, makanya saya Ya. ngerti. Oke. Jadi tergantung penghasilan ya Pak, pajaknya Pak. Ya, jadi Itu untuk penghasilan sekarang PPh 21 namanya. Ya. PPh 21 nanti kalau kamu kerja di perusahaan nanti ada MPWP. Nah, Oh. nanti dikenain pajak PPh 21, nanti dipotong gajinya. Nanti berapa persen BPJS berapa, asuransinya berapa, nanti ada hitungannya di situ di perusahaan itu. Ya, nanti detailnya kita masuk ke materi itu nanti ya di pertemuan berikutnya. Ini menarik ya, kalau yang ingin tahu tentang pajak nanti ikutin aja terus. Cuman sayang karena pajak ini menarik loh. Ya, Pajaknya cuman sayangnya kita nggak bisa Zoom terus. Jadi kalau video kan kita nggak bisa ngobrol. Kalau Zoom ini bisa ngobrol. Makanya saya juga boleh sebenarnya, Pak kalau mau Zoom terus. Siap saya. Yang lain gimana? Saya kan nggak ini nih. Nanti takutnya mereka bersama. itu Saya siap tulisan bersama Pak. Kalian diskusikan dulu di kelas kalian ini ya. Yang berapa persen yang mau gitu ya. Karena saya kan nggak bisa membebani dari sisi itu gitu ya. Nah, dari pertanyaan Tegar tadi ya, untuk minimal berapa yang kena pajak itu nanti masuk ke namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Untuk saat ini itu yang di bawah 5 juta per bulan itu nggak kena pajak ya. Itu saat ini sekarang ya. Nah, tapi nggak tahu nanti pemerintah kalau dinaikin lagi atau dikurangin ya, yang jelas sekarang ini di bawah 5 juta nggak kena pajak ya gitu. Sewaktu-waktu bisa berubah ya, itu tergantung undang-undang gitu biasanya. Oke, gimana? Undang-undang pajak berubah. Iya. Oke, udah mengerti semua untuk kuliah pertama ini? Udah ngerti. Siap. Ya, mudah-mudahan bisa menangkap apa yang saya jelaskan saat ini. Ya, kalau misalnya ada yang kurang-kurang, silakan nanti ditanyakan. Ya, saya rasa cukup sekian ya untuk kuliah sore ini ya. Kalau misalnya kalian mau mengerjakan soal hari ini, silakan ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan ya. Saya tunggu di. Pak, terakhir Pak, saya mau nanya Pak. Ini untuk mengerjakan soalnya ini Pak di Word atau di buku tulis? Yang mana ya? Soal yang mana ya? Yang tugas akhir Pak, yang dari terakhir yang di Zoom. Oh, yang presentasi. Yang presentasi yang di MyBest materi, bukan? Yang di materi. Yang latihan Pak. Yang soal latihan. Oh, yang tadi saya bilang di soal latihan itu ya. Oh, gitu. Iya, itu saya sih sebenarnya tidak mewajibkan ya. Tapi kalau memang ada yang ingin mengirimkan ke saya, itu nanti kalian jawabnya di
Word ataupun di Word. Excel ya. Terus nanti jawabannya dikirim melalui email MyBase. kalau yang tadi itu. Bukan MyBase, email ke email Oh. saya. Ya, jadi karena email. karena itu bukan soal yang dari MyBase ya. Kalau yang iya. MyBase kan yang pilihan berganda kan ya. Yang pilihan berganda tadi itu wajib itu ya, harus kalian kerjakan ya. Tapi kalau yang soal yang ini itu hanya sifatnya menambah nilai ya. Kalau yang ada di presentasi tadi ya. Jadi nggak wajib untuk kalian kerjakan ya. Yang wajib adalah yang soal latihan yang multiple choice tadi. Oke. Ngerti ya semuanya kira-kira? Ngerti, Pak. Oke. Baik, saya rasa itu saja untuk kuliah kita sore ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya ajarkan. Ya, dan kalau memang kurang jelas nanti bisa japri, atau kalau ada masalah yang berhubungan dengan pajak juga boleh ya, mumpung masih gratis konsultannya. Kalau ada yang mau nanya-nanya. Itu biasanya bayar loh, Pak. Nah, ya makanya sama saya gratis. Ya sama Pak aja, Pak, jangan sama Kamki, Pak, bayar Ya. Oke. Baik. Enggak, emang jasa konsultan pajak emang bayarnya mahal lumayan, apalagi gitu. fee-nya sampai 2 miliar 3 miliar ya hitung aja 2% dari Sampai pajak. aja. Sampai pajak, Pak. Benar, Pak. Tadi bayar pajak tadi. Tadi bayar pajak tadi. Boleh ya. Oke, itu saja ya semuanya ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat sore semuanya ya. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Makasih ya, Pak ya. Yo, mari. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.